Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Pak Haji harap kalian di Bekasi sehat. Doakan juga Pak Haji di sini di Ternate juga sehat. Baik, masih ingat dengan Pak Haji atau udah lupa? Oke, nggak masalah lupa dengan Pak Haji. Yang penting fisika yang diajarkan Pak Haji jangan pernah dilupakan seperti itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Jadi Pak Haji di sini akan membahas untuk persiapan PAT atau penilaian akhir tahun. Ini yang uh, poinnya paling tinggi mungkin ya untuk menentukan kenaikan kelas kalian. Oke, baik Bapak harap baik 7A, 7B, 7C, 7D semua naik kelas ya. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu langsung kita akan membahas kisi-kisi mulai dari yang nomor kalau fisika dimulainya 21. Oke, langsung. Diberikan studi kasus tentang neraca dua lengan, peserta diri dapat menentukan masa beban yang belum diketahui. Oke, sorry ada iklan sedikit. Baik, contohnya seperti ini. Jadi, misalkan kita disuruh mencari masa M ya. Kita disuruh mencari masa M. Nah, berarti M kan pokoknya intinya itu seperti ini. Kiri itu harus sama dengan kanan. Kalau pakai neraca yang memanfaatkan kesetimbangan, itu kan artinya beban sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Nah, maka total massa sebelah kiri nanti harus sama dengan total massa sebelah sebelah kanan. Seperti itu. Oke, baik, langsung saja. Nah, sebelah kiri itu hanya M saja. Sedangkan di kanan ada 200, ada 1, ada 20. Hanya saja satu ini kan 1 kilo. Nah, maka dijadiin gram. Maka ini ya 200 gram ditambah 1000 ya. 1 kilo itu 1000 gram ditambah 20 gram. Maka total massa M nanti adalah 1200. Bentar. Sepertinya agak lemot. Oh ya, udah. 1220 gram. Pak, kalau di option jawabannya dalam bentuk kilo bagaimana Pak? Ya langsung aja 1,22 kilogram. Oke, nah kemudian nanti ada kemungkinan soalnya itu seperti ini. Kalian diminta untuk mencari dua massa. Oke ya, dua massa. Maksudnya mencari dua massa bagaimana sih Pak? Oke, jadi misalkan ini M, massa M ya, nggak tahu. Nah, ini timbangan Pak Haji gambarnya yang sederhana saja, jadi nggak perlu bagus-bagus. Kemudian di sini ada N, misalnya ya, ini gini aja deh. Wait. Nah, oke, enaknya gini. Oke, di sini ada massa M. Nah, kemudian di sini ada N. Kemudian ada lagi kan ini 1 kilo. Kemudian ada lagi misalnya ya. Ini kita anggap 100 gram kita saja. Oke, caranya bagaimana Pak Haji kalau seperti ini? Ya sama, maka M sama dengan N ditambah 1000, kita jadiin gram semua ya, ditambah 100. Maka ini harus harus sama ruas kiri dan ruas kanannya. Oke, nah jadi kalau soalnya seperti ini ya nanti di option itu ada beberapa pilihan ya yang kalian harus menyeimbangkan agar ruas kiri dan ruas kanannya sama. Jadi contoh misalkan option A itu adalah 1000 dan 10. Misal yang option B 1500 dan 350. Yang option C 1500 dan 400. Yang option D 1150 dan 100. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kan kalian coba masuk-masukkan. Misalkan yang A dimasukkan 1000, ya dites satu-satu jadinya. Ini 1000, yang ini 10 ditambah 1000 ditambah 100.
Oh kok nggak seimbang, berarti yang A bukan jawabannya. Kenapa? Ya ini kan pasti lebih dari 1000 yang sebelah kanan ya. Baik, berarti yang A bukan jawabannya. Langsung kemudian kita cek yang B 1500, N nya 350. 350 plus 1000 plus 100. Nah sebelah kanan menjadi 1450. Belum seimbang juga, berarti bukan jawabannya. Nah kita ngecek lagi yang C. 1500, N-nya 400, 1000 dan 100. Oke, pas 1500. Oke, berarti jawabannya yang C. Seperti itu ya. Caranya itu seperti ini. Oke, next. Lanjut ke soal berikutnya. Diberikan studi kasus tentang pengukuran suhu, peserta didik dapat menghitung konversi suhu. Baik, ada dua cara ya, terserah kalian nanti pilih yang mana, suka-suka kalian, lebih mudah yang mana gitu aja. Kalau pakai rumus yang ini adalah atas dikurang bawah dibagi ditanyakan dikurang bawah sama dengan atas kurang bawah diketahui dikurang bawah. Maksudnya seperti apa Pak Haji? Contoh, 40 derajat Celcius berapa reamur gitu ya. Berarti Celcius, atasnya Celcius berapa? 100, bawahnya Celcius 0, tengahnya atau yang diketahui 40, bawahnya 0. Reamur berapa? Atasnya 80, bawahnya 0. Berarti ini kan yang ditanya belum tahu, bawahnya juga 0-nya kok enggak. Bentar. T min 0 gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti ini kan 100 per 40 sama dengan 80 per T. Berarti mencari T 80 dikali 40 dibagi 100, coret 8 dikali 4 jadinya 32 derajat reamur. Kalau pakai cara yang sebelah sini bagaimana Pak? Ya sama aja, misalkan ini soalnya gini ya, 40 derajat Celcius berapa reamur, sama ya soalnya. Nah 5 per 4, jadi 5 itu diambil dari maaf ini tadi kan Celcius ke reamur ya, berarti lihatnya gini, ini yang diketahui dari Celcius ke reamur berarti 4 per 5. 4 per 5 dikali Celciusnya adalah 40, ya sama, ini dicoret kan 8 jadinya 32 derajat real. Sama jawabannya. Mau pakai cara yang ini atau yang ini sama saja. Nah, untuk menghafalkannya 4 per 5, 9 per 4 itu ini. Kalau Celcius, ya kalau Celcius itu adalah 5. Reamur 4. Fahrenheit 9. Gitu ya. Kelvin berapa Pak? Kelvin ya 5. Oke, seperti itu. Oke ya, jadi ini 4-nya itu yang ditanya. Jadi ini yang ditanya dibagi yang diketahui skalanya ya. Ya. Nah, ini diketahui diket gitu aja ya, disingkat buat biar hemat. Nah, diket. Nah, kalau ini suhu yang diketahui. Kalau yang awal tadi skalanya yang 5495, ini suhu yang diketahui. Oke, selanjutnya langsung. Diberikan studi kasus tentang campuran air yang berbeda suhu, peserta didik dapat menghitung suhu campuran. Jadi kalau nanti soalnya itu sama-sama air, jadi gampang tinggal dicoret. Kalau yang ini soalnya lebih susah, jadi ya hampir sama saja sebenarnya ya anak-anak ya. Oke, kita cek air sebanyak setengah kilogram, berarti massa air itu sama dengan 0,5 kilogram. Suhu air itu adalah 100 derajat Celcius. Dituangkan ke dalam bejana aluminium, massa aluminiumnya 0,5 kilogram juga. Nah, suhu awal bejananya aluminium gitu ya, ini TAL. Bukan TNIAL ya, tapi suhu aluminium maksudnya TAL. Nah, ini adalah 25 derajat Celcius. C air di sini adalah 4200 dan C aluminium adalah 900
Joule. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, langsung ke azas black ya. Ki lepas sama dengan Ki serap. Ki lepas, yang melepas adalah suhunya yang tinggi. Siapa, air atau aluminium? Air, karena air 100, aluminium cuma 25. Jadi massa air C air delta T air sama dengan massa aluminium C aluminium delta T aluminium. Massa air 0,5, C airnya 4200 kita masukkan ya. Nah, delta T kalau yang suhu tinggi itu berarti suhu dikurangi campuran. Nah, ini TC, T campuran. Massa aluminium setengah, C aluminium 900. Nah, kalau suhu yang rendah yang aluminium berarti T campuran dikurangin suhunya. Oke, setengah-setengah boleh dicoret. Nolnya ada 2 boleh dicoret. Berarti ini tinggal 42 ya. Ini boleh dicoret. 42 dikali 100 4200 min 42 TC. Yang ini 9 TC. 9 TC min 9 dikali 25 berarti 225. Oke, berarti ini pindah ruas ke sini menjadi 51. Ini pindah ruas juga menjadi 425. Nah, ini tinggal silahkan nanti kalian bagi sendiri ya. 4425 dibagi 51. Oke, nanti dihitung sendiri ini. Jadi rumusnya ini. Jadi kalau misalkan sama-sama air bagaimana, Pak? Ya berarti ini MaC air, di sini juga C air. Boleh dicoret kalau sama-sama air. Misalkan kan, atau dimasukkan saja juga boleh. Jadi ketahuan nanti. Ini 4200, di sini kan ada angka 4200 juga nanti kalau misalkan sama-sama air. Karena ini kan aluminium, makanya 900. Kalau air nanti kan ini dimasukkannya 4200. Coret aja langsung. Itu untuk mempersingkat. Cuman secara umum rumusnya ya ini. Gitu. Oke, anak-anak, lanjut. Diberikan studi kasus bola kasti yang dilempar, peserta didik dapat menganalisis selisih energi kinetik. Oke, misalkan seperti ini. Jelek. Lingkarannya nggak pas ya. Nah, ini misalkan bola kasti. Oke. Bola kasti itu masanya kita ambil aja yang paling enak 2 kilo. Enggak ada ya bola kasti 2 kilo. Setengah kilo aja. Atau 200 gram lah, 0,2 kilo. Kalau massa nggak berubah, 0,2 kilo. Awalnya misalnya ini 10 meter per second, ini berubah menjadi 6 meter per second. Selisih energi kinetiknya berapa, Pak? Ya dihitung satu-satu. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti setengah dikali 0,2 dikali 10 kuadrat. Oke ya, setengahnya 0,2 kan 0,1 dikali 100. Berarti ini 10 joule. Yang di sini berapa? EK sama dengan setengah mv kuadrat juga. Ini setengah tetap 0,2, ini bedanya adalah 6 kuadrat. Berarti ini 0,1 dikali 36 jadinya 3,6 joule. Selisih berarti 10 min 3,6 sama dengan 6,4 joule. Oke, kita lanjut. Diberikan studi kasus alat-alat elektronik, peserta didik dapat menguatkan perubahan energi yang tepat. Ya, alat elektronik ya, karena ada kata-kata elektronik berarti ya pasti energi listrik dulu gitu ya, atau bukan energi listrik dulu, ada energi listriknya. Kan ada juga alat elektronik yang pakai baterai seperti senter, seperti radio yang pakai baterai. HP itu juga termasuk elektronik tapi pakainya baterai. Oke, kalau ada baterainya, jadi kalau alat elektronik itu ada baterainya, maka diawali dengan energi kimia dulu. Contoh senter. Berarti dia energi kimia dulu dari baterai berubah jadi listrik,
kemudian berubah jadi cahaya. Kalau misalkan radio, nah radionya itu tergantung. Cuman kalau misalkan kok nggak spesifik ya, hanya ditulis radio, ya udah berarti ini adalah listrik menjadi bunyi. Kalau televisi Pak, ya berarti listrik menjadi apa? Bunyi atau cahaya? Dua-duanya. Jadi bunyi plus cahaya. Ya contoh-contohnya seperti itu. Kalau misalkan kipas angin, kipas ya berarti ini kipasnya yang listrik ya, bukan kalian kalau misalkan lagi panas kipas-kipas pakai buku itu kalau itu energi gerak kalau itu. Nah kalau ini maksud kipas angin yang elektronik, kan di sini elektronik. Jadi ini listrik berubah menjadi gerak. Ya itu sajalah, ini pasti bisa kalau nomor 25. Lanjut. Diberikan pernyataan peserta didik dapat mengungkapkan pengertian lain dari pemanasan global. Apa pengertian dari pemanasan global? Meningkatnya, namanya aja pemanasan, berarti kan meningkatkan ya, meningkatnya suhu rata-rata bumi. Oke, lanjut ya. Diberikan pernyataan peserta didik dapat mengungkapkan upaya mengurangi gas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gas CO2 yang menjadi penyebab efek rumah kaca yaitu mengurangi CO2 dengan cara ya menanam pohon. Kenapa? Karena kalau banyak pohon, CO2 itu kan diserap untuk fotosintesis. Diberikan kasus peserta didik dapat mengungkapkan salah satu prinsip hemat energi ya. Jadi yang dijelaskan Pak Haji kemarin itu kan ada 4, cuman untuk saat ini ada lagi tambahannya, jadi 5 prinsip hemat energi. Yang terakhir adalah replant, menanam ulang. Reduce, mengurangi. Oke ya, maksudnya mengurangi itu apa sih Pak? Ya mengurangi penggunaan energi yang nggak diperlukan. Contoh, mematikan lampu siang hari gitu ya, siang hari. Contohnya ini. Kemudian mematikan air, mematikan pompa air kalau sudah penuh seperti itu. Itu contohnya adalah mengurangi. Kalau menggunakan ulang apa? Ya kita menggunakan yang bekas. Contoh, mencoret-coret atau menghitung dengan kertas bekas. Bekas print misalnya ya, ini contohnya. Kalau mendaur ulang ya kan ada banyak ya, mendaur ulang itu artinya kan diolah lagi ya, plastik menjadi ember daun ulang, sampah plastik maksudnya ya, ini sampah plastik menjadi tas plastik atau ember gitu-gitu. Kemudian replace, mengganti. Nah ini mengganti yang lebih hemat energi. Contoh BBM ke listrik, mobil listrik itu ya. Kemudian contohnya lagi, kan sekarang itu ada lampu yang hemat energi. Pak Haji nggak nyebut merek karena ya tidak di endorse. Adalah mereknya. Contoh misalkan lampu itu kan macam-macam. Nah, mengganti alat elektronik yang lebih hemat energi itu contohnya mengganti. Kalau menanam ulang, yang dimaksud menanam ulang ya pohon, artinya ini reboisasi. Oke, langsung kita lanjut berikutnya. Aktivitas pabrik dengan cerobong asap yang dapat menimbulkan pencemaran udara di lingkungan sekitarnya. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah membuat instalasi pembuangan asap atau gas yang baik, melakukan uji emisi gas buangan, mengecilkan cerobong asap pabrik, menggantikan bahan bakar batu bara dengan gas. Ya, ini yang A. Oke. Kita lanjut. Nomor 30. Salah satu upaya dalam pengendalian hama yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah pestisida, insektisida, biologis, herbisida. Ya, biologis. Lanjut. Pernyataan yang benar tentang pemanasan global adalah seluruh radiasi matahari diserap oleh atmosfer. Enggak ya, ada yang diserap, ada yang dipantulkan.
Kemudian gas rumah kaca dapat menyerap radiasi matahari, iya. Hutan gundul tidak berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Pengaruh, hutan gundul itu kan minim pohon, artinya pohon itu kan yang menyerap CO2. Jadi kalau hutan gundul, pohon yang menyerap CO2 itu kan nggak ada, maka CO2-nya jadi banyak nanti di atmosfer, seperti itu. Yang D, mengganti penggunaan BBM dengan batu bara, ini sama saja. Oke, berarti yang B ya. Next. Data hasil percobaan menunjukkan rata-rata suhu pada toples Q lebih rendah dari toples P. Jika toples dianalogikan bumi, maka salah satu usaha untuk yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global adalah melakukan penghijauan, ya. Ini kan pakai pohon. Ada tulisannya tanaman karena nggak terlalu jelas jadi ditulis tanaman gitu ya, menggunakan penghijauan. Jadi ini sudah terbukti di toples itu kan dikasih termometer, yang ada pohonnya sama yang enggak itu lebih panas yang enggak ada pohon. Nah, makanya kalian mulai sekarang di rumah kalau belum ada pohonnya, bilang sama orang tuanya, misalkan punya halaman ya, Pah, Mah, kok enggak ada pohon, nanam pohon dong. Nah, itu nanti akan lebih adem di rumah seperti itu. Oke, lanjut. Berikut ini termasuk lapisan bumi adalah atmosfer, bukan eksosfer. Ini ya, yang dimaksud lapisan bumi dari litosfer ini aslinya. Lapisan atmosfer bumi merupakan campuran dari berbagai gas unsur, yang paling banyak apa? Oksigen, hidrogen, atau CO2? Yang nitrogen. Ya, paling banyak 70% lebih. Peristiwa gunung meletus, gempa bumi, dan tanah longsor sering terjadi di wilayah Indonesia. Hal itu merupakan contoh aspek geosfer. Pada lapisan atmosfer itu udara, hidrosfer itu air, biosfer itu makhluk hidupnya. Nah, berarti litosfer yang daratan. Oke, next. Salah satu tanda akan terjadi bencana tsunami adalah ombak besar. Itu enggak ya, kalau ombak besar menjadi salah satu tanda, bukan intensitas curah hujan tinggi nggak pengaruh, angin kencang. Nih, air laut tiba-tiba surut setelah terjadi gempa. Ini seperti yang terjadi di Aceh dulu, air itu tiba-tiba surut, kemudian ada tsunami yang besar. Oke, lanjut ya. 37. Ini udah ada jawabannya. Berdasarkan sabuk Asteroid sebagai pembatas, maka planet dibedakan menjadi planet dalam dan planet luar. Cara menghafalkannya gampang ya. Buma, ini planet dalam. Planet luarnya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Buma itu planet dalam. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, planet luar. Baik, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri salah satu planet. 3839. Menjelaskan akibat revolusi bumi. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri salah satu planet. Kita bahas yang revolusi bumi dulu ya. Oke, kalau revolusi itu yang pertama adalah perbedaan waktu ya, perbedaan waktu siang dan malam. Kemudian ada yang masih ingat? Perubahan apa? Rasi bintang. Perubahan rasi bintang. Kemudian pergantian musim. Selanjutnya gerak semu tahunan matahari. Nah, yang terakhir apa? Ditetapkan revolusi bumi itu ditetapkan kalender Masehi. Oke, silakan dipelajari ya. Kalau nomor 38 sama 39 itu nomor 38 dan 40 ya. Ini 39 kan yang revolusi, 38 dan 40 itu kisi-kisinya sama, ciri-ciri salah satu planet berarti ya antara Buma Yusaunep.
itu yang paling sering keluar biasanya Saturnus, biasanya yang sering keluar Mars, Saturnus, Jupiter. Oke, ya, karena ada 8 planet. Nah, biar cepat Pak Haji screenshotkan dari YouTube Pak Haji yang KSN ke-9 ya. Nanti silahkan dicek di playlist KSN tuh lebih lengkap. Nah, cuman ya kalau mau baca dari sini saja juga oke, nggak masalah. Nah, jadi planet pertama Merkurius, planet terdekat matahari, jenisnya Venus, disebut bintang pajar, bintang kejora atau bintang senja. Planet paling panas, banyak gas rumah kaca di sana. Kemudian arah rotasinya beda dengan planet lain, timur ke barat. Bumi dihuni makhluk hidup, satelitnya bulan, planet biru karena luasnya perairan. Mars disebut planet merah, satelitnya Phobos Deimos. Jupiter planet terbesar plus satelitnya paling banyak. Kalau Saturnus memiliki cincin. Jadi cincinnya Saturnus itu terdiri dari bongkahan es dan batu. Uranus planet terdingin dan Neptunus planet terjauh. Ini berlaku juga untuk menjawab soal nomor 40 nanti. Baik, sekian, silahkan dipelajari, diulang-ulang biar sampai hafal, biar lancar ngerjakan PAT IPA, naik kelas semua, nilai IPA-nya minimal 90 ya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak. Semoga kita bisa bertemu lagi, bisa belajar kembali lagi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.